Ada persoalan yang memang tidak hanya Satria rasakan, semua juga rasakan. Jadi negara harusnya itu juga melihat aspek itu, aspek kemanusiaan. Itu orang bisa berimplikasi pada nasib 280 juta orang. Tapi juga ada nasib 280 juta orang yang ditentukan oleh satu orang ini. Nah ini yang kemudian memang harus agak hati-hati pemerintah mengambil sikap gitu. Mungkin kalau tadi ditanya soal bagaimana bisa kembali ke WNI, pertimbangan itu bisa dipakai oleh negara gitu ya. Okay. Kalau negaranya sadar diri, tapi kalau enggak ya agak repot. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah, dan di episode kali ini kita kembali akan membahas terkait dengan social and legal issue yang lagi happening. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan kasus Satria, ex-marinir TNI Angkatan Laut yang menjadi tentara bayaran di Rusia. Kita akan melihat pandangan dari sisi hukum internasionalnya nih. Dan tentu saja aku nggak sendiri di studio, sudah bersama aku yaitu Pak Zaki, dosen Business Law Binus University. Selamat sore Pak. Halo sore Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, di kasus ini tuh kan viral kalau nggak salah tuh karena Satrianya tuh buat video ya Pak ya. Iya. Video memohon untuk dipulangkan ke Indonesia. Tapi kan di posisinya Satria ini juga menjadi tentara bayaran gitu di sana. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi hukum internasionalnya, sebenarnya tentara bayaran tuh apa sih Pak, mercenary ini? Dan apakah Satria itu termasuk juga sebagai tentara bayaran atau sebenarnya pejuang sukarela aja gitu Pak? Gimana? Iya, jadi kalau kita lihat di pasal 47 ya di Konvensi Jenewa di tahun 49 itu ada beberapa syarat sebenarnya untuk kemudian seseorang itu dikatakan sebagai tentara bayaran. Dia memang direkrut secara khusus gitu ya, dan kemudian dia terlibat dalam suatu konflik. Termasuk juga memang ada intensi pribadi sebenarnya, ada kompensasi yang kemudian dibayarkan dan biasanya itu bergantung pada kesepakatan. Makanya kemudian negara lewat juru bicara kemarin mengatakan di Kementerian Pertahanan, hati-hati kita ketika kemudian mendapatkan godaan tadi itu. Soal bagaimana rekrutan dari negara lain. Karena konsekuensinya cukup besar. Ya mungkin kita bisa kehilangan kewarganegaraan. Okay. Tapi kan memang situasi Satria hari ini kan juga tidak berdiri secara sendiri ya. Artinya kondisi hampir semua negara soal ekonomi domestik itu yang kadang-kadang nggak bisa kemudian kita kesampingkan. Ada persoalan yang memang tidak hanya Satria rasakan, semua juga rasakan. Jadi negara harusnya itu juga melihat aspek itu, aspek kemanusiaan untuk melihat dalam konteks kasus ini. Oke, tadi kan sempat mention juga tentang konvensi ya Pak ya. Kalau nggak salah konvensinya itu tentang tentara bayaran, yang mana mau ngerem nih biar nggak banyak orang-orang itu mengambil posisi tentara bayaran ini untuk hanya demi uang aja gitu, tanpa ada ikatan resmi dengan negara manapun. Nah, kan konvensi ini tuh juga nggak diratifikasi gitu sama banyak negara. Salah satunya kalau nggak salah Indonesia juga ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu negara mana aja sih Pak yang meratifikasi dan gimana posisi Indonesia saat ini dengan kasus Satria terus juga tidak meratifikasi konvensi ini gitu Pak? Iya, memang kalau kita lihat ada 37 negara per tahun 2024 yang tidak meratifikasi, salah satu Indonesia. Bahkan misalnya negara besar seperti Amerika Serikat juga tidak meratifikasi. Alasannya tentu banyak hal ya, karena ada beberapa konvensi internasional yang juga banyak negara itu tidak meratifikasi. Tapi apakah kemudian dia bisa masuk menjadi kebiasaan hukum internasional misalnya? Karena ini bicara tentang misalnya kewarganegaraan dan juga termasuk misalnya di konvensi PBB itu di tahun 89 mengatakan justru ini jadi satu ancaman sebenarnya tentara bayaran itu. Kenapa? Karena dia harusnya masuk dalam ranah pidana. Ini kan soal ancaman kedaulatan negara juga. Jadi bagaimana kemudian masalah security, keamanan itu harus dipertegas posisinya. Jadi tidak bisa kita samakan misalnya dengan kasus yang lain. Contoh misalnya pemain sepak bola saja dia perlu kan mempertegas posisinya. Tidak mungkin ada satu orang dia bermain di dua negara kan. Dia harus mempertegas posisinya. Nah oleh karena itu dalam konteks keamanan pertahanan dan keamanan negara itu jauh lebih vital. Makanya ini kemudian akhirnya setiap negara itu punya aturan domestik yang harus diikuti
gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin kewajiban nih, misalkan Indonesia tuh kan berkewajiban juga untuk melindungi warga negaranya. Tapi kan biasanya warga negaranya tuh keluar untuk belajar atau bekerja gitu kan ya Pak ya. Tapi kan di kasus Satria ini cukup unik gitu. Dia keluar untuk menjadi tentara bayaran. Nah, kalau menurut hukum internasional nih sebenarnya ada nggak sih kewajiban dari Indonesia itu terhadap warganya yang ikut berperang di luar negeri? Dan gimana juga apakah kewarganegaraan Satria ini benar-benar dicabut atau gimana Pak kalau dari sisi hukum internasionalnya? Iya kan ada konvensi soal hubungan diplomatik, ada konvensi soal hak sipil dan politik misalnya gitu ya. Itu beberapa yang kemudian mengandung pertanggungjawaban pada negara terhadap pembelaan atau advokasi terhadap kepentingan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi meskipun misalnya ada masalah hukum yang dihadapi oleh seorang WNI di luar negeri, maka kewajiban negara untuk kemudian memberikan satu pembelaan hukum itu harus dilakukan. Tapi dalam konteks Satria ini memang kan sangat bergantung pada aturan hukum domestik kita, Undang-Undang Kewarganegaraan. Di Undang-Undang Kewarganegaraan itu soal tentara bayaran itu jadi persoalan, gitu ya. Di mana kemudian kalau misalnya kita lihat di pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan itu kalau dia menjadi tentara di luar negeri untuk membela negara lain tanpa seizin presiden, maka secara otomatis itu kewarganegaraannya hilang. Jadi bukan karena pengajuan permohonan, karena kalau kita lihat Menteri Hukum kita sekarang itu memberikan satu pernyataan bahwa tidak pernah ada permohonan dari Satria terhadap kewarganegaraannya. Ya, tidak pernah ada permohonan izin dari Satria untuk misalnya bertugas di Rusia. Karena implikasinya mungkin juga bagian dari implikasi diplomatik antara misalnya Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Ukraine, gitu ya. Jadi kita nggak bisa kemudian mengesampingkan soal itu. Satu orang bisa berimplikasi pada nasib 280 juta orang. Image politik luar negeri dari Rusia dan Ukraine misalnya. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi. Jadi kadang-kadang memang cukup dilematis. Satu orang tapi diperbincangkan oleh 280 juta orang. Tapi juga ada nasib 280 juta orang yang ditentukan oleh satu orang ini. Nah, ini yang kemudian memang harus agak hati-hati pemerintah mengambil sikap gitu. Oke, menarik nih Pak. Tadi kan Bapak juga bilang kalau misalkan menjadi tentara bayaran tanpa izin presiden itu ya warga negaranya juga dicabut ya. Kalau misalkan kita ngebayangin nih Satria ini juga mau balik lagi jadi warga negara Indonesia. Sebenarnya ada aturan internasional nggak sih Pak yang menjamin dia itu bisa mendapatkan kembali kewarganegaraannya? Iya, jadi memang hukum internasional itu mencoba untuk memastikan bahwa jangan terjadi namanya stateless. Ya, seseorang tidak punya kewarganegaraan. Ini kan posisi Satria hari ini. Di Rusia dia cuma outsourcing kali ya. Kalau bahasa ini kan dipakai sebagai tentara yang memang musiman karena kebutuhan misalnya pasukan melawan Ukraine yang sudah mulai menipis. Tapi tidak berarti dia diakui sebagai warga negara Rusia. Di sisi lain pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan itu sudah mencabut kewarganegaraan Satria. Artinya tidak ada satupun negara yang kemudian menjadi payung bagi status Satria itu sebagai ada di pihak siapa gitu ya. Paspor dia otomatis sudah dicabut dan biasanya kantor imigrasi akan menyampaikan ke negara-negara bahwa orang ini sudah tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu konteks yang kemudian timbul dalam kasus Satria. Oke, kalau dari sisi hukum internasional nih Pak, apakah tindakan Satria ini juga bisa dituntut gitu secara pidana internasional? Masuknya biasanya ke Rome Statute ya, Statuta Roma. Nanti urusannya, nanti peradilannya akan bicara di International Criminal Court ya. Kalau ternyata keterlibatan Satria itu ternyata berhubungan dengan kejahatan HAM berat, berhubungan dengan genosida misalnya gitu, maka dia bisa ikut terlibat dalam urusan itu. Nah, persoalannya kan belum ada satu final decision ya dari ICC terhadap Rusia dan Ukraine misalnya. Yang terakhir itu kan yang rame Netanyahu kan, Perdana Menteri Israel. Itu memang sudah. Tapi kan beberapa negara misalnya belum ratifikasi, itu punya sikap yang berbeda terhadap putusan dari ICC.
Nah, jadi artinya kalau memang itu terlibat, maka Satria bisa dikelompokkan dalam tadi itu pelanggaran HAM berat atau genosida dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada kasus yang serupa yang pernah terjadi di negara lain gitu Pak terkait dengan kasus Satria ini? Soal kewarganegaraan sebenarnya ada ya, misalnya di beberapa negara Inggris, di Prancis, di Kanada, itu ada yang kemudian melakukan gugatan ke pengadilan mereka, bahkan ke mahkamah mereka terkait dengan pencabutan status kewarganegaraan. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Dalam konteks Indonesia misalnya, ada mantan menteri yang dia punya 2 kewarganegaraan, Amerika Serikat dan Indonesia. Dia sebagai menteri pada saat itu. Dan akhirnya kemudian dia mencoba memproses mencabut kewarganegaraan di Amerika, tapi di Indonesianya juga sempat dicabut. Ya kan nggak boleh seorang menteri itu punya kewarganegaraan di luar Indonesia kan. Tapi akhirnya diproses lah untuk kemudian dia mengembalikan status kewarganegaraan Indonesianya. Atau misalnya ada warga negara Indonesia yang ikut bertempur di organisasi pemberontak ISIS, ya, yang asal muasalnya itu ada seorang suami atau bapak misalnya yang ingin jihad berjuang di sana, tapi ada istri dan anak-anaknya yang kecil yang tidak tahu apa-apa itu harus ikut. Nah ini kan dia nggak berdosa ini. Nah bagaimana negara membicarakan tentang nasib istri dan anaknya misalnya, bahkan yang tidak memahami tentang konteks ini harus apa gitu ya, perjuangan tentang apa dan seterusnya. Nah maka negara harus bisa mempertimbangkan soal status kewarganegaraan ini bagi orang-orang yang menjadi korban dari ya itu tadi FOMO kan, ikut-ikutan aja gitu. Oke, nah kira-kira di kasus Satria ini Indonesia bisa pakai salah satu cara dari yang tadi itu nggak Pak untuk penyelesaiannya? Iya, Satria itu kalau kita lihat dari kacamata beberapa konvensi hukum internasional, termasuk soal konvensi mengenai status kewarganegaraan, maka semestinya Indonesia tidak bisa saklek ya menggunakan pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Artinya masih ada celah. Tetapi ada konsekuensi buat Satria. Jadi kalau kemudian dia bisa mendapatkan kembali kewarganegaraan sebagai WNI, maka pemerintah itu bisa melakukan rehabilitasi, ya, atau bahkan sanksi pidana terhadap Satria. Jadi meskipun dia mendapatkan kembali paspornya, ada sanksi yang diberikan oleh negara dan harus dilakukan dan diterima oleh Satria. Kira-kira sanksinya apa tuh Pak, sanksi pidananya? Sanksi itu bisa dibicarakan oleh negara. Okay. Karena ada juga mekanisme lain tuh naturalisasi, tapi kan nggak mungkin dalam konteks Satria ini kan. Itu di pasal 9 kalau tidak salah. Makanya ini negara itu kan sebenarnya kalau kita bicara sikapnya, negara sepertinya akan lepas tanggung jawab soal Satria. Negara menganggap bahwa tidak punya tanggung jawab lagi terhadap apapun yang kemudian terjadi pada Satria karena dia bukan lagi warga negara Indonesia. Termasuk pengadilan militer, sepengetahuan saya itu sudah memutuskan bahwa dia sudah dipecat dari status sebagai angkatan militer. Gitu. Oke, kalau misalkan balik lagi nih Pak, misalkan Satria itu berhasil gitu jadi warga negara Indonesia, sebenarnya pertimbangannya apa aja dan apakah ada batasan atau persyaratan tersendiri yang Satria ini harus penuhi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia lagi? Iya, artinya dia kan memang harus dipenuhi secara administratif. Jadi tidak bisa kemudian otomatis Satria dapat kembali kewarganegaraannya kan. Karena dia sudah melanggar pasal 23. Itu persoalannya gitu ya. Makanya kemudian dia harus bisa mengajukan ke pemerintah Indonesia, atau kalau misalnya ada forum secara litigasi di pengadilan itu bisa diajukan soal proses bagaimana dia dicabut kewarganegaraan, artinya dia men-challenge pasal 23 ya kan tentang undang-undang kewarganegaraan tadi, itu bisa ditempuh oleh dia langkah hukum itu. Tapi kembali lagi, bagaimana sikap pemerintah? Apakah pemerintah akan mengabaikan atau memberikan semacam ruang bagi Satria bisa membuka kembali kesempatan sebagai warga negara Indonesia? Karena usaha apapun yang dilakukan oleh Satria, kalau negara sudah menutup pintunya, itu juga akan susah menurut saya. Gitu. Susah berarti ya Pak ya. Tapi kan ini cukup menarik ya, karena tadinya kan Satria ini marinir
TNI Angkatan Laut kalau nggak salah di sini ya. Tapi dia tuh berusaha untuk keluar menjadi tentara bayaran. Kira-kira menurut Bapak sebenarnya apa sih yang ditawarkan sehingga Satria tuh tertarik untuk mengambil posisi tentara bayaran di Rusia tersebut? Keterdesakan ekonomi alasan dia, gitu kan? Karena dia harus bertahan hidup katanya. Mungkin kalau tadi ditanya soal bagaimana bisa kembali ke WNI, pertimbangan itu bisa dipakai oleh negara. Gitu ya. Kalau negaranya sadar diri, tapi kalau enggak ya agak repot. Karena kan ini masalah soal situasi yang dihadapi oleh banyak orang, bukan hanya Satria. Mungkin karena kebutuhan yang mendesak, dia juga tidak melihat nominal berapa yang ditawarkan oleh pemerintah Rusia misalnya gitu. Akhirnya sudah dia ambil. Saya pikir penyesalan dia itu selain karena masalah di sosial media yang dia diserang oleh banyak netizen, mungkin kompensasinya tidak sesuai. Nah, kalau kita lihat di dalam konvensi Jenewa yang tadi saya sampaikan di awal pasal 47, ini pembuktian ya, evidence. Kalau ternyata kompensasi bayarannya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, syarat ini kan syarat kumulatif, harus dipenuhi semuanya. Artinya kalau ada satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai tentara bayaran. Artinya celah Satria untuk kemudian tidak melanggar pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan itu bisa terjadi. Gitu. Tinggal di-challenge saja bahwa ternyata saya di pasal 47 Konvensi Jenewa saya tidak melanggar. Gitu. Oke Pak, last question nih. Aku pengen tahu dari perspektif HAM internasional, apakah sebenarnya orang seperti Satria ini punya hak untuk dilindungi oleh negara atau untuk pulang? Karena kan ya konteksnya di sini Satria juga meminta untuk dipulangkan ke warga negara Indonesia ini juga ya. Walaupun ya Indonesia tuh sudah tidak mengakuinya juga sebagai warga negara. Apakah seorang Satria ini masih memiliki hak untuk dipulangkan dan dilindungi gitu Pak? Iya. Dari beberapa contoh yang di Indonesia saya sampaikan tadi masih mungkin kan, yang mantan menteri, kemudian bahkan ISIS pemberontak ya, dia ini kan bukan pemberontak ya, hanya memang ada pertempuran yang lagi sengit di dunia antara Rusia dan Ukraine, dia masuk di sana dan tidak ada afiliasi juga dengan Indonesia sebenarnya secara langsung ya. Itu masih sangat mungkin karena deklarasi HAM itu mendorong agar bagaimana caranya negara itu punya concern untuk menjaga status kewarganegaraan seseorang. Jadi mungkin kalau logika yang kita pakai, di mana status kewarganegaraan terakhirnya Indonesia, maka Indonesia lah yang paling akan repot mengurus soal status Satria ini. Nggak mungkin tiba-tiba kita akan minta tanggung jawab ke negara tetangga misalnya, Kamboja, Singapura, Malaysia nggak mungkin. Rusia, ya berapa lama dia ada di Rusia kan? Maka secara hukum internasional siapa yang paling relate dengan Satria? Indonesia. Tinggal nanti bagaimana kemudian mungkin PBB akan berdialog dengan pemerintah Indonesia agar bisa memberikan satu jaminan terkait dengan hak sipil dia sebagai warga negara. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Nah itu dia Sobat Sore, mungkin menjadi pertanyaan juga ya, apakah sebenarnya Satria ini masih bisa pulang ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia? Kalau menurut Pak Zaki tadi mungkin aja nih Sobat Sore, tapi masih banyak pertimbangan dan dialog-dialog yang harus dilakukan oleh Indonesia dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak Zaki telah datang di podcast Senin Sore dan membahas ini lebih lanjut. Kalau buat Sobat Sore, kalau masih punya tanggapan boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe podcast Senin Sore. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore.